momen yang paling berat dalam kehidupan saya itu ketika saya pengen menghilangi utang bank. Memang kita bisa bayarin tapi pusing, nggak bisa tidur kan. Akhirnya aset kita jual sampai rumah saya hilang karena pengen nutupi bank tadi kan. 5 tahun yang lalu saya nggak punya apa-apa, bahkan saya ngontrak di rumah saya sendiri. Nah itu paling berat dalam hidup saya, tapi ya mungkin ini jalan saya untuk membersihkan kan gitu ya. Dari setelah itu dengan pengalaman saya bina pesantren di Kediri. Dari uang itulah saya buka LPK, kita mengembangkan LPK seperti itu. Jadi yang dulu-dulu saya punya usaha kontraktor juga kita tutup, kita punya lahan yang kita jual juga cepat-cepatan untuk menutupi utang. Ternyata utang itu tidak seenaknya kita bayangkan. Ya betul, kita punya apa-apa kita bisa bayar, tapi pusing juga. Itu yang terberat dari hidup saya ketika saya tidak punya apa-apa. Teman saya juga banyak yang hilang, saudara juga banyak yang hilang. Kita datang dikira mau utang. Tapi dari situlah memacu kita supaya untuk membangkit lagi. Akhirnya selama 4 tahun ya ini yang terjadi. Recovery 6 bulan lah. Ya alhamdulillah mungkin Allah sudah semuanya rezeki kita pasrahkan Allah. Pada saat itu memang nggak ada lagi kita pasrahin. Ya semau aja sudah. Kita pasrah padanya. Yang memang yang maha kaya ya apapun bagi Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Akhirnya dari situlah kita bisa mengembangkan. Teman-teman juga yang akhirnya bisa mensupport kami, saudara-saudara kami juga mensupport kami. Akhirnya kami bisa bangkit lagi tahun 2018. LPK juga sudah jadi. Sekarang 2020 restoran ini sudah kita bikin, 2021 dia jadi. Ya kurang lebih 6 bulan lah, kita sudah mulai bangkit lagi. Dengan support dari teman-teman dan saudara kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Nobri Duyanto. Saya lahir di Jakarta. Kebetulan besarnya di seluruh Indonesia karena ikut orang tua yang dinas di suatu instansi bank pemerintah. Mulai tahun 2000 itu berada di Jepang. Saya kerja juga di sana sambil belajar. Kerja kurang lebih sampai 2014 pulang Indonesia. Nah, selama perjalanan di Jepang itu berbagai macam bidang pekerjaan saya tekuni, termasuk terakhir itu di bidang outsourcing yang ada di perusahaan di Jepang. Nah, kenapa saya pulang ke Indonesia? Karena saya menganggap banyak sekali peluang yang ada di Jepang yang bisa kita kembangkan di Indonesia seperti itu. Nah, salah satunya waktu itu pertama kali saya tertarik di sidat atau unagi kalau di Jepangnya, karena di Jepang itu sidat sudah jadi barang yang sangat langka karena penangkapan besar-besaran sampai saat ini akhirnya terjadi hampir kepunahan sidat Jepang. Jadi sidat itu sudah hampir langka karena sudah penangkapan besar-besaran dari zaman kekaisaran Jepang sampai sekarang kan. Jepang udah melarang atau mengurangi penangkapan sidat. Apalagi sekarang dengan teknologi Jepang yang ada saat ini, mereka berhasil membudidayakan sidat. Tapi dengan teknologi yang sangat mahal, akhirnya bibit sidat itu mahal sekali. Satu ekor itu seukuran korek api itu sekitar 800 yen atau kalau dirupiahkan sekitar 90.000 per ekornya. Sedangkan di Indonesia 1 kilonya itu sekitar 2 juta. Jadi kalau kita bandingkan itu 1 kilo 2 juta itu isinya antara 5.000 sampai 7.000 ekor. Bayangin kalau itu tadi 90.000 kan sangat murah sekali kita jual bibit seperti itu. Jadi mulai tahun 2009 pemerintah Indonesia melarang ekspor bibit sidat ke Jepang karena rasa rugi. Kenapa kok tidak mengekspor ke Jepang dalam keadaan sudah siap saji seperti itu? Karena kan di Jepang saat ini, pada saat ini kemarin saya ke Jepang terakhir itu sidat itu sudah harganya satu ekor sidat itu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 yen kalau dirupiahkan, jadi sekitar 300 sampai 400.000 yen per ekornya. Nah bayangin ini kan suatu kesempatan bagi Indonesia mengembangkan sidat secara besar-besaran untuk kita ekspor ke Jepang. Karena di Jepang itu masyarakat Jepang sangat-sangat menyukai namanya sidat atau unagi tadi. Sampai-sampai di Jepang tuh ada hari unagi. Yang mana satu hari semua orang akan makan unagi. Ya karena memang kandungan proteinnya tinggi. Kita bayangkan aja satu ekor sidat tuh sebanding dengan kita minum susu 20 liter. Dan DHA dan EPA-nya untuk otak itu 2 kalinya salmon. Jadi sangat besar. Makanya orang Jepang sangat suka dengan sidat seperti itu. Nah, akhirnya tahun 2014 saya pulang, saya berusaha ternak sidat, kurang lebih 2-3 tahun saya gagal terus, akhirnya berhasil di tahun 2016. Nah, 2016 itulah awal ekspor kami pertama kali ekspor sidat ke Jepang.
tahun 2017 mulai banyak tamu-tamu datang, liputan-liputan. Akhirnya kami memikirkan kalau kita sendiri nggak mungkin bisa memenuhi kuota. Akhirnya kita coba mengajak investor untuk sama-sama mengembangkan peternakan sidat ini. Di sisi lain, kita juga kebingungan tentang pakan sidat yang sangat mahal, per kilonya antara 50.000 sampai 60.000. Akhirnya kita memutuskan untuk belajar mengembangkan pakan mandiri. Akhirnya kita bisa menemukan pakan mandiri. Cuma kelemahannya di perekatnya waktu itu. Akhirnya kita juga berhasil menemukan perekatnya. Kita ekspor standar food grade dari Eropa. Akhirnya kita bisa menemukan formula untuk pakan sidat tadi. Akhirnya kita berkembang ke perusahaan pakan ikan. Akhirnya kita berkembang lagi ke usaha probiotik untuk kolamnya. Karena kan Jepang tidak mau ada bahan kimia di dalamnya, seperti itu. Nah, itu bisnis pertama kami. Dari situlah akhirnya ekspansi lagi ke usaha konsultan. Bagi konsultan di perikanan pertanian terpadu untuk masyarakat, desa, pesantren, dan sebagainya. Mulai jadi bekerjasama dengan CSR dan pemerintah untuk membantu membina masyarakat, memberikan edukasi tentang teknik budidaya perikanan, pertanian, dan perkebunan terpadu seperti itu. Nah, kebetulan bisnis keduanya kita mulai di tahun 2017. 2017 itu ada permintaan teman dari Jepang itu, kok nggak buka lembaga pelatihan Jepang aja, kamu kan ex-Jepang seperti itu kan. Karena Jepang saat ini sudah nggak ada orang, sangat-sangat dibutuhkan lagi untuk tenaga magang kerja ke Jepang. Dan sedangkan pemerintah pun belum bisa memenuhi kuota tersebut. Akhirnya dengan pengalaman saya outsourcing di Jepang dan pengalaman ketika saya di Jepang, akhirnya saya memutuskan 2018 itu untuk membuka LPK Bahasa Jepang. Kita mendaftarkan untuk LPK Bahasa Jepangnya di bulan 5 tahun 2019, izin sending organizer-nya untuk pengiriman tenaga magang kerja ke Jepangnya keluar. Akhirnya pada bulan berikutnya kita sudah bisa mengirimkan tenaga awal kita untuk magang kerja ke Jepang sebagai perawat di rumah sakit khusus lansia di Jepang. Lambat laun sama perjalanan itu saya berkenalan dengan beberapa perkumpulan, akhirnya semakin banyak yang bekerjasama dengan kami, dan kami juga membuka bagaimana caranya bisa merekrut siswa yang berkualitas. Akhirnya kami bekerjasama dengan beberapa kampus negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan atau perkumpulan penerima tenaga asing di Jepang yang pengen bekerja sama dengan kami. Sampai sekarang ini kurang lebih ada 14 perkumpulan yang bekerja sama dengan kami. Nah, akhirnya bisnis kedua kami berjalan. Setelah itu kami membuka sekolah sendiri. Kelanjutannya akhirnya kami juga bekerja sama dengan beberapa frontier di Jepang sebagai tenaga ahli untuk lanjuti perkembangan bahasa Jepang, menguasai tentang percakapan, tentang budaya Jepang sehari-hari. Bahkan sekarang pun beberapa kampus di Jepang sudah bekerja sama dengan Duta Madya Indonesia untuk mengirimkan mahasiswanya PKL ke tempat kami seperti itu. Nah, setiap tahunnya kurang lebih 10 orang ada mahasiswa Jepang beserta guru besarnya satu yang ikut ke Indonesia. Mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, dari tadi uang yang masuk dari DMI, dari konsultan tadi kita kembangkan lagi. Daripada uang diam di bank kan mending kita putar lagi kan. Jadi akhirnya kita bisnis lagi namanya restoran Jepang. Karena semakin banyak relasi kita juga, semakin besar kita kesulitan tempat untuk berkomunikasi. Akhirnya kita putuskan juga untuk membuka restoran Jepang. Dengan harapan kedepannya tempat juga bisa jadi tempat anak-anak untuk part-time bagi anak-anak atau keluarga tidak mampu untuk mengikuti program. Mereka bisa part-time di restoran tersebut. Kita bikinlah restoran Duta Unagi. Karena memang kita konsepnya semua ke Jepang, ya memang konsepnya seperti Jepang seperti ini. Jadi di sini bisa kita pakai juga untuk pernikahan, restoran, dan sebagainya. Jadi akhirnya dapat peluang kerja juga. Alhamdulillah bisa menciptakan lapangan kerja. Karena tujuan kami bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena banyak sekali memang orang membutuhkan lapangan kerja. Apalagi dengan demografi Indonesia yang banyak SDM yang usia mudanya, kalau kita tidak ada lowongan kerja kasihan juga. Nah, makanya kita berpikir bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Akhirnya dari berkembangnya Duta Unagi ini beberapa gazebo kita buat. Akhirnya kita buat contoh sebagai jualan. Akhirnya kita mempunyai divisi lagi usaha untuk pembuatan gazebo. Akhirnya kita mempunyai izin penebangan kayu. Jadilah perusahaan kayu. Nah, kebetulan di Jepang juga kita bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kayu. Mereka juga berniat menginvestasikan Indonesia. Akhirnya kita buat juga namanya Duta Shikoku Mandiri. Itu perusahaan kami yang keempat ya berarti. Yang keempat soal kayu. Yang soal kayu. Iya. Yang soal kayunya. Akhirnya berkembang. Kita kembangkan di Sragen karena memang banyak kayu di sana. Kemudian nanti rencananya pengembangan outlet lagi di Pati, daerah Jalan Pantura nanti.
Nah, alhamdulillah sudah dapat beberapa order untuk pengembangan gazebo atau rumah kayu di resort yang ada di Bali. Yang alhamdulillah akhirnya dapat ditetapkan lowongan kerja lagi. Kemudian ada beberapa teman dari Jepang lagi yang mengajak kerjasama untuk pembuatan usaha di bidang infrastruktur, Mas. Karena di Indonesia ini kan banyak gempa, seperti di Jepang. Akhirnya banyak daerah-daerah yang tidak layak huni. Cuma mereka kan belum mengetahui mana yang layak huni, mana yang tidak, karena tidak mempunyai alat atau sistem yang bisa mengetahui apakah itu layak huni atau tidak. Nah, dengan adanya teknologi tadi bisa diharapkan bisa memetakan letak patahan gempa, mana yang layak dihuni dan tidak, seperti itu. Akhirnya kayaknya ini bermanfaat di Indonesia karena belum ada mesin itu di Indonesia. Akhirnya kami membuat perusahaan lagi di bidang infrastruktur, namanya Duta Infra Mandiri. Nanti selain untuk pemetaan, geologi mapping, jadi peta di bawah tanah juga bisa melihat. Nah, mungkin dari situ nanti bisa bermanfaat juga untuk Indonesia juga, karena daerah gempa semakin hari semakin banyak di Indonesia, nggak kayak dulu kan. Sekarang di mana-mana banyak kejadian gempa, longsor dan sebagainya. Mungkin dengan alat itu yang mana bisa lewat darat, bisa lewat laut ataupun drone yang bisa dipergunakan medianya untuk memantau atau memetakan daerah terdampak gempa seperti itu. Maupun daerah pengembangan kota atau kota mandiri yang pengen dibuatkan mappingnya sendiri, kita pun bisa di situ. Karena saya menganggap itu suatu peluang baru dan masa depannya masih luas dengan teknologi yang baru, itu saya rasa menarik buat kami untuk mengembangkan di Indonesia. Alhamdulillah di pihak Jepang pun dengan kanan Geo Research membolehkan kami menjadi pemasaran di luar Jepang seperti itu. Ya, akhirnya tercipta lagi satu perusahaan baru seperti itu. Habis itu kita ciptakan lagi, binaan petani kami kan punya bahan yang bisa kita jual. Nah, akhirnya kita berinvestasi untuk membuat pasar mandiri. Jadi langsung tanpa pengaruh tengkulak dan sebagainya. Akhirnya nanti rencana kita bikin pakan mandiri yang harganya harga dari petani. Jadi dia lebih murah mungkin daripada di pasar seperti itu. Karena langsung dari petani. Itu juga saya terinspirasi dengan Jepang. Karena Jepang itu banyak sekali grup kelompok-kelompok petani yang membuka market sendiri di grupnya. Jadi siapapun bisa membeli di supermarket tersebut atau warung tersebut dengan harga murah. Karena harga dari petani seperti itu. Jadi kita hanya menyediakan tempat, mereka memasuk sendiri, dan mereka semua yang menghitung sendiri. Kita hanya memfasilitasi saja seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya kami sedikit banyak bisa membantu dengan propaganda media sosial dan sebagainya seperti itu kan. Akhirnya kesejahteraan petani pun bisa meningkat karena mereka bisa memasarkan harga sesuai dengan keadaan pasar yang sesuai tanpa ada pihak kedua ketiga lagi seperti itu. Mereka jadi petaninya ya sekaligus jadi penjualnya seperti itu. Jadi itu yang kami harapkan supaya petani pun bisa bangkit, bisa mempunyai kesejahteraan yang lebih. Dan masyarakat pun bisa menikmati hasil yang betul-betul murah dan sehat. Petani kami pun kita edukasi supaya mereka pun sebisa mungkin hasilnya sebagai hasil yang organik. Jadi semuanya bisa kedepannya bisa semua lebih sehat. Karena kita tahu selama ini kan kebanyakan zat kimia yang akhirnya karena yang muda-muda pun sudah pada yang stroke, ada yang kena gula darah dan sebagainya. Ini jadi bisnis itu kan ada timingnya harus pas. Keduanya kita harus punya jaringan. Makanya pertemanan itu penting. Siapapun, apapun, kita harus punya pertemanan sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak teman, kita semakin banyak peluang usahanya. Semakin banyak pemasaran kita. Sama teman-teman pebisnis juga. Semakin banyak teman bisnis kita juga, semakin banyak kita berkembang bisnisnya. Karena ada pepatah juga, kita dekat dengan penjual minyak wangi, mau nggak mau kita ketularan wanginya kan. Nah, kalau kita mau jadi seorang pebisnis, kita juga harus memperbanyak teman-teman bisnis kita juga supaya kita bisa mencarikan mereka sebagai partner bisnis, bisa minta saran kepada mereka sebagai pebisnis yang sudah jalan seperti itu kan. Kita juga harus bekerja sama dengan beberapa kelompok petani, kelompok perikanan, sehingga kita bisa mengetahui jumlah stok barang ikan atau barang apa yang ada yang bisa kita jual seperti itu. Sebetulnya banyak sekali sih peluang bisnis itu, cuma karena orang tuh belum tahu dan kadang kurang berani karena bisnis itu kan harus berani. Kalau kayak petani, misalnya saya mau nanam ikan sidap, nanti yang beli siapa? Maksudnya kalau kita bicara produk dengan penjualan pasar kan harus ada produk dulu. Nggak mungkin kita datang ke toko baju, mana bajunya? Oh, saya mau baju yang mana? Ini model katalognya besar ya, betul kan bukan toko baju kan, tapi tukang penjahit seperti itu. Jadi harus ada barang dulu. Nah, barang itu harus kita tampilkan ke pembeli. Paling penting ya keberanian kita kan, kemauan kita iya. Karena bisnis itu kan perlu keberanian tinggi ya. Kalau bicara modal sebetulnya bukan nomor satu.
Karena kita membangun awal bisnis pun bukan dari modal utamanya, bukan uang, tapi dari kepercayaan sebetulnya. Dengan kepercayaan tadi, dengan modal yang ada, kita kembangkan bahwa barang kita memang betul-betul bermutu, bisa dijamin kelanjutannya. Yang penting kan kelanjutannya, kita ekspor, kita nggak bisa kelanjutannya, itu akan dipertanyakan. Nah itu penting juga. Jadi kepercayaan, kemauan keras kita untuk usaha itu yang harus penting. Dan usaha itu tidak bisa kita wakilkan ke orang lain sebelum usaha itu jalan. Dan orang-orang yang menjalankan itu siap. Nah ketika sudah siap, baru kita bisa pindah ke lainnya. Ketika saya di Jepang itu akhirnya semua banyak berubah, mulai tertib waktunya lah, mulai usahanya, semangat kerjanya. Pokoknya mindset saya ketika saya di Jepang sudah berubah semua, karena memang etos kerja orang Jepang memang seperti itu. Dan mereka semua berusaha memikirkan kayak kita bekerja, perusahaan itu di Jepang, karyawan itu malah menganggap perusahaan itu saya bukan hanya bekerja, tapi perusahaan itu milik saya juga. Karena apa? Ketika saya tidak bekerja dengan benar, perusahaan tidak bisa menghasilkan uang, bagaimana mereka bisa membayar saya? Nah itu terjadi juga. Nah yang punya perusahaan itu akan sama. Nah, jadi nggak ada istilahnya saya bos sana, saya di sini. Bos juga akan bekerja juga sama. Mereka semua dari nol, nggak ada yang langsung jadi anaknya pengusaha, langsung jadi pimpinan, nggak ada. Semua akan bekerja dari bawah, mengetahui semua mesinnya, teknisinya, baru mereka jadi manajemennya, baru ke pimpinan seperti itu. Jadi mereka mengetahui semuanya. Makanya kita pun sebagai saya pun ketika saya mengerjakan sesuatu, saya harus mengetahui semuanya, saya harus ikut turun ke bawahnya. Saya harus mengerjakan itu sebelum mereka mengerjakannya, supaya saya tahu bikin SOP-nya seperti itu. Termasuk restoran yang kita buka juga sama. Saya juga nggak ada ahli di bidang expert di bidang restoran. Tapi saya berani buka ketika di bulan puasa. Mana kita tahu ketika bulan puasa itu kan kalau kita buka restoran baru yang datang nggak karu-karuan. Sedangkan kita nggak expert, akhirnya kita dikomplain semua. Nah ini satu pengalaman lucu. Waduh, di jam yang sama, orang makan bersama, bagaimana cara kita menampilkan menu ini bersamaan bareng? Nah ini kan jadi suatu masalah. Ya kalau datang cuma 1-2 orang, nah segini kapasitas 200-300 orang, di jam yang sama 200-300 orang buka puasa, itu luar biasa. Saya sampai pucat. Gimana nggak pucat, dikomplain sana, dimarahin sana sini. Ya saya terima, memang saya salah kan, karena memang baru, tapi ya maklum juga kita karena masih baru. Akhirnya saya di dapur terus, kenapa kok bisa lama, kenapa bisa, saya pelajari. Akhirnya adalah suatu SOP yang terjadi, saya bikin, akhirnya alhamdulillah seminggu kemudian sudah berjalan normal. Cuma itu, apapun tantangannya kita hadapi. Masalah itu kan akan hilang dengan sendirinya, dengan waktu aja. Bagaimana kita menghadapi itu sampai waktunya itu hilang. Memang bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya kan, saya juga sampai saat ini pun bukannya, saya masih belajar juga. Saya sering sharing dengan teman-teman saya sering sharing dengan teman-teman juga, dengan pengusaha-pengusaha lainnya, bagaimana kalau ada masalah ini. Bagaimana akhirnya dengan itu menjalin pertemanan. Nah siap, yang penting ketika kita bisnis jangan lupa kartu nama, ya kan? Nah kartu nama tadi, ketemu siapapun, kasih kartu nama, ketemu siapapun, pebisnis kita minta nomor teleponnya. Itu penting, karena dari itu nanti bisa terjalin pertemanan, bisa terjalin relasi dan sebagainya. Ternyata kerja di Jepang itu sangat disiplinnya luar biasa. Kalau kita di Indonesia biasanya bangkong, biasanya telat waktu, sana kita nggak bisa. Karena memang sudah jamnya kerja, jam istirahat, jam istirahat. Dan jam sekian harus bangun, ya kita harus bangun. Karena kebetulan waktu saat itu saya sempat dipercaya perusahaan. Jadi mungkin sampai 24 jam saya ready di perusahaan. Jadi kalaupun ada mesin rusak, saya akan dibangunkan untuk menyelesaikan. Ya saya juga harus menyelesaikan itu, karena itu tadi saya bilang kalau saya nggak betul mesin itu tadi, perusahaan nggak ada pemasukan, bagaimana dia bisa bayar saya nanti kan gitu. Nah dari situlah akhirnya tanggung jawab saya terbentuk. Pengusaha ya kita harus lebih berinovasi lagi, sering berinovasi kan. Termasuk restoran ini kalau kita hanya monoton aja, mungkin orang sudah nggak ada yang datang juga. Kita harus sering merubah suasananya, merubah menunya atau apa. Jadi kita perlu inovasi sesuai dengan keadaan sekarang juga kan, kebutuhan masyarakat itu apa, mungkin ada teknologi apa yang baru. Jadi kita akan mengupdate terus dan membuat jaringan sebanyak-banyaknya. Ya kan, bagaimana caranya memperluas jaringan sehingga kita mempermudahkan untuk berkembangnya bisnis kita ke depan. Yang penting modal kepercayaan tadi. Kalau kepercayaan kita sudah datang, pengembangan modal itu akan datang dirinya dengan teman-teman kita tadi. Ketika memang kita bisa bisnis sudah jalan, dengan adanya banyak mitra tadi, pertemanan tadi, itu akan ada lagi teman-teman yang mengajak bisnis, akan mereka danai dan sebagainya, itu akan banyak. Tanpa embel apa-apa kalau memang kita dipercaya seperti itu.
Yang penting prinsip kita tuh, apalagi kalau kayak saya kan siangnya sudah, kalau kita bilang subuh, duhur, asar, maghrib tuh saya sudah posisi di maghrib, mau ke isya. Jadi bagi saya tuh, mumpung kita kalau masih muda, kita kembangkan seluas-luasnya bisnis. Usaha, semakin banyak orang bisa bekerja, akhirnya kita mendapatkan doa juga dari mereka sehingga usaha kita bisa lebih maju lagi. Dan jangan anggap karyawan kita juga sebagai karyawan betulan, karena mereka juga kita anggap sebagai partner bisnis kita, mitra kita. Kalau nggak ada mereka, usaha itu juga akan besar. Jangan hanya kita memikirkan kesejahteraan kita saja, tapi bagaimana karyawan kita juga bisa sejahtera, itu poinnya. Akhirnya kita bisa menjaga sama-sama perusahaan kita sehingga perusahaan kita ini bisa besar. Yang penting semangat terus para pengusaha. Para pengusaha pun dengan adanya pertemuan tadi, kita sering berkunjung ke mereka, mengajak sharing, akhirnya apa yang nggak paham pun akan terbuka. Yang penting segala sesuatu yang kita tidak tahu, ketika kita terjun itu jalan akan terbuka. Jadi nggak usah takut, semua perlu proses. Pengusaha seperti itu, kalau pengusaha harus berani ngambil resiko. Tapi ketika sudah terjun, pastikan itu akan terbuka semua jalannya. Saya alami, saya bikin restoran juga punya teknik tentang restoran, akhirnya berjalan. Saya juga nggak paham tentang kayu, bisa juga jalan. Kita pengusaha tuh, saya juga orang bodoh kan. Kalau nggak bodoh, saya nggak mungkin ngambil, karena saya bodoh, saya nggak tahu keuangan, saya ambil bagian keuangan. Saya nggak paham IT, saya panggil orang IT. Nah, dengan mereka ini ada, kita anggap mereka mitra, akhirnya perusahaan itu berkembang. Kalau kita harus tahu semua ilmunya, nggak mungkin. Nah, makanya karyawan itu bukan karyawan, tapi mitra kerja kita untuk membangun suatu perusahaan sehingga perusahaan itu besar, seperti itu. Saya Doni Nobri Dwianto, nama Duta Mandiri Indonesia Group, mengucapkan terima kasih banyak. Saya tidak menggurui, tapi saya juga saya hanya berusaha sponsori atau menyemangati rekan-rekan yang ingin berusaha supaya maju ke depannya. Usaha itu harus butuh keberanian. Modal nomor 2, yang penting semangatnya, jangan lupa, dan kepercayaan tadi. Betullah jaringan, bikin pertemuan sebanyak-banyaknya, dan timingnya yang pas. Itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.